Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Tentu kita masih segar dalam ingatan kita. Kita belum jauh dari bulan Ramadan. Hadirin, perlu kita mengkoreksi dan mengevaluasi diri kita. Selama bulan Ramadan itu, apakah kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Hadirin, ini yang terpenting, bahwa Ramadan yang kita lalui, yang kita laksanakan beberapa atau sebulan yang lalu, hadirin, selama Ramadan kita full kegiatan, full kebaikan, full ibadah. Tarawih kita mungkin penuh, membaca Al-Quran kita, saya yakin setiap hari. Pendek kata, semua ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan kita maksimalkan dalam Ramadan. Pertanyaannya hadirin, kira-kira kebaikan-kebaikan kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Hadirin, memang tidak ada hadis yang menerangkan tanda-tanda ibadah seseorang itu diterima oleh Allah. Tapi ada beberapa ulama, salah satu diantaranya adalah kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, di sana dijelaskan bahwa salah satu di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah adalah ketika kita melakukan kebaikan, satu kebaikan kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya kita setelah melakukan kebaikan itu kita terus istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir ketika menerangkan salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau kita di bulan Ramadan setiap hari membaca Al-Quran, mungkin 1 juz setiap hari. Ketika kita di bulan Ramadan kita istiqomah setiap hari melaksanakan sholat malam. Nah, kalau kita keluar dari Ramadan masih istiqomah, masih terus melakukan kegiatan ibadah-ibadah itu salah satu tanda ibadah kita diterima. Di Ramadan kita membaca Al-Quran, setelah Ramadan kita masih istiqomah membaca Al-Quran. Di Ramadan kita tarawih, kemudian di luar Ramadan kita masih qiyamul lail. Di Ramadan kita sedekah, rajin sedekah. Lalu di luar Ramadan masih istiqamah sedekah. Itu salah satu tanda ibadah kita diterima oleh Allah.
Hadirin, kita tinggal mengoreksi diri kita sendiri. Apakah sudah seperti itu kita, ataukah sebaliknya? Di Ramadan kita penuh dengan kebaikan, penuh dengan ibadah-ibadah, tapi begitu di luar Ramadan kita lemas, kita loyo, kita futur, kita tidak semangat dalam melaksanakan ibadah. Tentu itu bukan tanda yang baik, hadirin. Jadi sekali lagi kita koreksi diri kita. Kita usahakan bahwa kita istiqomah. Istiqomah itu adalah continue, terus menerus, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun remeh, tapi kalau itu kita lakukan terus menerus, itu adalah tanda istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang beriman kemudian istiqomah, maka akan ditolong oleh Allah. Hadirin, jadi iman saja tidak cukup, harus istiqomah. Istiqomah, kita taat kepada Allah, kita keluar dari Islam, kita menjaga diri kita, pegang teguh agar kita selalu iman kepada Allah. Itu istiqomah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita istiqomah. Di Ramadan kita baca Al-Quran, di luar Ramadan sampai sekarang istiqomah membaca Al-Quran terus menerus, walaupun hanya satu halaman, walaupun hanya setengah halaman, walaupun hanya satu ayat, tapi istiqomah. Hadirin, itu jauh, istiqomah ini jauh disukai oleh Allah daripada kita membaca Al-Quran banyak, kita beramal besar banyak, kemudian dilupakan. Bukan itu yang disukai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallah dawamuha. Salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah adalah dawamuha, istiqomah, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun remeh. Jadi hadirin, pendek kata, kita usahakan diri kita istiqomah, terus menerus melaksanakan kebaikan walaupun itu sederhana. Salah satu contoh sahabat Nabi yang istiqomah, yang bisa kita jadikan contoh bagaimana beliau istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, adalah Abu Hurairah. Hadirin, dalam athar yang sangat terkenal, Abu Hurairah itu membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ahluhu yuqassimuna lailahu thalathata ajza. Dalam athar dijelaskan bahwa Abu Hurairah dan keluarganya itu membagi waktunya waktu malam harinya itu 3 bagian. Juz'un awal, bagian yang pertama adalah lis sholat, untuk sholat. Kemudian yang kedua, malam yang kedua atau sepertiga yang kedua adalah linnaum, untuk tidur. Dan sepertiga yang ketiga yaitu yadhkuruna min ahaditsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengingat-ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadirin dilakukan Abu Hurairah sepanjang hayatnya. Walaupun kondisi beliau sangat miskin, beliau adalah ahlu sufa, orang yang tidak punya rumah, rumahnya nempel di serambi Rasulullah, serambi masjid Rasulullah, makannya sangat terbatas. Bahkan suatu riwayat pernah Abu Hurairah itu pingsan gara-gara kelaparan, menunjukkan memang sangat miskin beliau. Dan yang hebatnya adalah Abu Hurairah ini adalah orang yang paling gelibet dengan Rasulullah SAW. Sehingga walaupun hanya 4 tahun saja beliau ini bergaul dengan Rasulullah, Abu Hurairah itu masuk Islam ke-7 Hijriah. Jadi hanya menemani Rasulullah 4 tahun saja Abu Hurairah ini, tetapi sejarah mencatat bahwa hadis yang paling banyak diriwayatkan adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lebih dari 5.000 hadis, 5.200 hadis lebih, terbanyak di antara sahabat-sahabat yang lain. Padahal
banyak sahabat yang lebih awal, ada as-sabiqunal awwalun, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya, masih jauh kalah dengan Abu Hurairah. Sehingga hadirin tidak mengherankan kemudian banyak sahabat yang curiga, kenapa Abu Hurairah meriwayatkan begitu banyak hadis padahal hanya 4 tahun saja. Hadirin, ini dilontarkan banyak sahabat dan ini tidak mematahkan semangat Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Walaupun dicurigai, walaupun dikatai benarkah hadis itu benar-benar dari Rasulullah, tapi Abu Hurairah tidak peduli itu. Dia tetap istiqomah. Dia tetap terus-menerus menghafal, terus-menerus meriwayatkan dan menceritakan hadis-hadis itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah salah satu contoh istiqomah Abu Hurairah. Dia setiap malam membagi waktunya tiga bagian. Bagian pertama adalah sholat, bagian yang kedua adalah tidur, dan bagian yang ketiga adalah menghafal hadis, mengingat-ingat hadis yang dari Rasulullah SAW. Aku lupa ada astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Hadirin, alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil basar. Hadirin, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun itu sangat-sangat kecil. Walau antalqa akhauka biwasin talqin, walaupun hanya sekedar senyum saja ketika bertemu dengan temanmu, dengan tetanggamu, dengan teman-temanmu, dengan sejawatmu, dengan sahabatmu. Jadi hadirin, senyum saja sangat ringan, senyum saja tidak bermodal, senyum saja tidak pakai tenaga, senyum saja tidak butuh biaya apa-apa, remeh, ringan. Dan sekali lagi hadis Rasulullah melarang kita meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan senyum saja. Ini menunjukkan hadirin sekali lagi bahwa apapun kebaikan itu, kalaupun kita laksanakan dengan istiqomah, dengan terus menerus, walaupun itu remeh, itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat besar nilainya, dan itu jauh lebih disukai Allah daripada kita melakukan ibadah besar, nilai besar, bermodal besar, tapi kemudian dilupakan begitu saja, tidak diteruskan yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.